Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim penyusun yang beranggotakan Nisrina Latifatul Fakhriyah, Andrio Pratama Sitorus, Delila Syakira, Sulfa Khairatul Rosidah, Manisa Eka Sujiarsi, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi produksi dan kurva transformasi produksi serta penerapan aturan diferensial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi produksi. Kira-kira apa sih fungsi produksi itu? Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi maksimal masukan output tertentu. Fungsi produksi ini menunjukkan sifat hubungan di antara input dan output yang dihasilkan. Nah, fungsi produksi juga memiliki rumus yaitu Q sama dengan F dalam kurung K LRT dengan keterangan Q sama dengan jumlah hasil output yang dihasilkan, K sama dengan jumlah modal atau kapital, L sama dengan jumlah tenaga kerja, R sama dengan sumber daya, dan T sama dengan teknologi. Nah, fungsi produksi itu dapat dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan F dalam kurung L, yang memiliki keterangan Q sama dengan jumlah barang dan jasa output, dan L sama dengan tenaga kerja, di mana dari hasil fungsi produksi total dari tenaga kerja akan diperoleh MP, yaitu produk marginal, dan AP, yaitu produk rata-rata, dan L, yaitu tenaga kerja. Nah, untuk MP sendiri adalah bertambahnya produk total akibat adanya satu unit pada tenaga kerja. Untuk mencari MP, ada rumusnya sendiri, yaitu MP sama dengan delta Q per delta L, yaitu sama dengan Q2 dikurangi Q1 per L1 dikurangi L2. Sedangkan AP adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Nah, AP sendiri juga memiliki rumus, yaitu AP sama dengan Q per L. Nah, kita kembali lagi ke tabel. Jadi bisa kita lihat di tabel 1 bahwa tahap 1 perubahannya masih sangat signifikan. Jadi akan sangat menguntungkan apabila terus menambah tenaga kerja karena pada AP-nya masih terus meningkat. Lalu pada tahap kedua bisa kita lihat bahwa pertambahan produksi semakin kecil, tetapi tenaga kerjanya masih terus meningkat. Selanjutnya di tahap ketiga dapat kita lihat bahwa jumlah tenaga kerja melebihi apa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi sehingga hal ini dapat mempengaruhi produktivitas pada satu produksi. Kita akan lanjut membahas grafiknya. Bisa diperhatikan bahwa pada output total nilai tertingginya ada pada tenaga kerja ke-8 yaitu 112, sedangkan pada rata-rata yang lain berada di tenaga kerja ke-4 yaitu 20 dan marginal berada di tenaga kerja ke-3 yaitu 30. Nah, lanjut kita buat di output dulu. Nah, titik tertingginya kan berada di 112. Untuk membuat kurva, kita perlu beberapa titik. Tetapi karena terlalu banyak di tabel tersebut, ada 10, jadi kita tulis beberapa saja. Nah, terus kita masukkan titik-titiknya, yaitu 8 ke 112, 3 ke 60, dan 2 ke 30. Lalu kita gambar kurvanya. Nah, jika sudah terbentuk kurvanya, sehingga jadinya seperti ini. Dia akan mulai dari titik 0, kemudian naik ke atas, dan pada titik tertentu dia akan turun karena dia sudah mencapai maksimumnya. Nah, maksimum ini bisa kita sebut dengan TP atau total produksi maksimum, yaitu pada output ke 112. Kemudian kita lanjut pada marginalnya. Nah, marginal ini bisa kita lihat titik tertingginya berada di titik 30, berarti dia di 30. Nah, jika kita masukkan semua titiknya, maka bentuk kurvanya akan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, yang ada di bawah ini. Oke, maaf kalau jelek. Nah, kita perhatikan bahwa ketika produksinya maksimum, dia berada pada marginal sama dengan 0, yang berarti jika kalian ingin mencari TP maksimum, kalian dapat mencari menggunakan MP sama dengan 0. Selanjutnya, rata-rata titik tertingginya ada di 20. Nah, saya masukkan ke grafiknya yang bawah. Kemudian titiknya berada di 20,4. Nah, jika kita masukkan semua titik-titiknya, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Maaf ya, mohon maaf. Seperti ini.
Nah, yang ini, yang MP ini. Oke, kita hapus dulu. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika rata-ratanya itu mencapai nilai maksimum, dia akan berpotongan dengan kurva marginal. Jadi kesimpulannya, AP maksimum dapat dicari menggunakan MP sama dengan AP, sedangkan TP maksimum dapat dicari menggunakan MP sama dengan 0. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kalian mengetahui terkait total produksi, kemudian ada produk marginal dan produksi rata-rata, kalian harus mengetahui bentuk-bentuk dari fungsi produksi. Nah, kira-kira tujuannya apa sih kita belajar fungsi produksi? Repeat nggak ya kira-kira? Makanya, agar lebih jelas, kalian bisa lihat video penjelasan dari Kanisrina, dan jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi, untuk fungsi yang pertama adalah fungsi pangkat 3. Fungsi ini merupakan yang paling ideal karena dimulai dari nilai marginal yang meningkat hingga menurun dan memiliki semua tahapan. Jadi pada sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait dengan kurva TP, AP, dan MP. Mulai dari 0 hingga maksimum dan kembali menurun. Nah, di fungsi pangkat 3 ini ya guys, semisal kalian nanti ada soal, kalian pasti bakal bikin kurva yang titiknya itu mulai dari 0, kemudian maksimum, hingga kembali menurun lagi. Seperti itu ya guys. Oh ya, jangan lupa untuk rumusnya sendiri adalah kuantitas sama dengan A ditambah B, L labor, plus C labor kuadrat, min 2, min D, L pangkat 3 atau kubik. And the second is fungsi kuadrat. Jadi, rumus dari fungsi ini adalah kuantitas sama dengan A ditambah B labor dikurangi C labor kuadrat. Fungsi kuadrat ini hampir sama rumusnya dengan fungsi pangkat 3. Tapi for your information guys, fungsi ini hanya dimulai ketika marginal mulai menurun. Jadi fungsi ini tidak memiliki tahap 1 dan langsung dimulai pada tahap kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah fungsi pangkat. As you know guys, this function is different. Jadi fungsi ini tuh berbeda dari fungsi yang sebelumnya. Fungsi ini memiliki rumus kuantitas sama dengan A labor pangkat B. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, B ini juga memiliki kriteria tertentu loh. Jika nilai B lebih dari 1, kalian bisa lihat, fungsi produksi memiliki hasil marginal yang meningkat. Jika nilai B sama dengan 1, fungsi produksi memiliki hasil marginal yang konstan. Jika nilai B kurang dari 1, fungsi produksi memiliki hasil marginal yang berkurang. Untuk contoh soalnya, jangan lupa disimak ya. Oke, ini adalah contoh soalnya. Misalkan, pada sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek berikut ini. Q sama dengan 132L ditambah 30L kuadrat dikurangi L pangkat 3, di mana Q sama dengan jumlah output per bulan, L sama dengan jumlah pekerja. Pertanyaannya pada poin A, pada tahap produksi 1, berapa jumlah pekerja yang digunakan, juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi 1 ini. Poin B, berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum. Dan yang terakhir adalah berapa jumlah output maksimum. Simak jawabannya ya guys. Jadi, ini adalah penyelesaiannya. Oke, yang pertama, tahap produksi 1 jumlah pekerja adalah fungsi produksi rata-rata mencapai titik maksimum atau AP labor sama dengan total produksi dibagi labor sama dengan kuantitas dibagi labor atau yang sudah diketahui tadi yaitu 132L kuadrat dikurangi 30L kuadrat dikurangi L pangkat 3 dibagi L. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan fungsi turunan. Jadi caranya seperti ini. L pangkat 3 dikurangi 1 menjadi L pangkat 2. Pangkatnya dikurangi. Kemudian 30L pangkat 2
menjadi 30L karena 2 pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian yang terakhir, 132 pangkat 2 diturunkan menjadi 132. Dan L yang di bawah ini diturunkan juga akan habis. Jadi kita anggap 132 itu C, 30L itu B, dan juga L kuadrat itu A. Kemudian, kita cari titik maksimumnya. Untuk mencari labor, min B dibagi 2 dikali A. Kemudian untuk mencari produksinya, kita pakai rumus min D, di mana D adalah B pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 132 atau C dibagi 4 kali A. Untuk mencari labornya, kita masukkan nilai B min 30 dibagi 2 kali min A, yaitu min 1. Kemudian kita mulai cari produksinya, kita masukkan min 30 kuadrat, ini, dikurangi min 4 kali min 1 kali 132 dibagi 4 kali min 1. Dari hasil tersebut, diperoleh labornya 15 dan produksinya 357. Kemudian, output akan mencapai maksimum apabila marginal produknya sama dengan 0. Kita masukin MP sama dengan delta TP dibagi delta L sama dengan delta Q atau Q2 dikurangi delta Q2 dikurangi Q1 dibagi delta labor 2 dikurangi labor 1 sama dengan 132 ditambah 60L dikurangi 30L pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita bagi semuanya dengan 3 dan mendapatkan hasil 44 ditambah 20L dikurangi L pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ke dalam 2 kurung. Nah, di sini kita tulis 2L-nya, sini. Masing-masing kurung, kemudian kita faktorkan untuk mencari nilai 44 dan 20. Kita bisa menggunakan 2 dan juga minus 22. Jadi, bila 2 dikali min 22 itu hasilnya min 44, minus 44, kemudian 2 dikurangi 22, hasilnya minus 20. Karena semua hasil minus dan L atau tenaga kerja itu tidak mungkin negatif, kita bagi semua dengan min 1. Di mana min 44 dibagi min 1 sama dengan 44, min 20 dibagi min 1 sama dengan 20. Oke, setelah itu kita fokus kembali ke L plus 2 dan L min 22. Jika kita keluarkan 2, itu akan berubah menjadi min 2 karena pindah ruas, dan min 22 akan berpindah ruas menjadi 22 karena L tidak mungkin negatif, maka kita memakai jumlah produksi maksimum pada jumlah tenaga kerja yang 22. Kemudian, untuk mencari jumlah output maksimum, kita masukkan L22 tadi ke fungsi produksi awal tadi, yaitu Q sama dengan 132L ditambah 30L pangkat 2 dikurangi L pangkat 3. Kita masukkan 22-nya di L sehingga menjadi 132 kali 22 ditambah 30 kali 22 pangkat 2 dikurangi 22 pangkat 3. 132 dikali 22 menjadi 2904. 30 kali 22 pangkat 2 menjadi 14.520. Dan 22
dikurangi 22 pangkat 3 yaitu 10.648 dan hasil jumlah output maksimum adalah 6.776 unit. Oke, jadi ini kurvanya. Kalian bisa lihat ada titik L atau tenaga kerja dan Q kuantitas produk. Jadi untuk L yang dihasilkan pada titik pertama ada 15 dan untuk kuantitas produk yang dihasilkan adalah 6.776. Untuk titik yang kedua yaitu total produksi atau TP sejumlah 6.776 dan titik MP yang berjumlah 22 tenaga kerja atau 22 labor. Kemudian ada contoh soal kedua. Misalkan fungsi produksi berbentuk Q sama dengan 3L pangkat 0,8 di mana A sama dengan 3, konstanta, B sama dengan 0,8 pangkat, dan L sama dengan tenaga kerja. Jadi inilah contoh perhitungannya. Jika L sama dengan 1, Q sama dengan 3 kali 1 pangkat 0,8. Sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi sebenarnya ini tidak 3, tapi hasil dari perkalian tersebut langsung kita bulatkan ke 3. Jika L sama dengan 2, Q sama dengan 3 kali 2 pangkat 0,8. Sama dengan 3 kali 1,74 sama dengan 5,22. Jika L sama dengan 3, Q sama dengan 3 kali 3 pangkat 0,8 sama dengan 3 kali 2,57 hasilnya 7,71. Oke, karena tadi kita sudah menghitung, next kita harus bikin kurvanya. Ada titik 3 tadi dengan satu pekerja atau 1 L. Ada titik kuantitas produk 5,22 ketika pekerja berjumlah 2 dan ada titik 7,71 ketika pekerja berjumlah 3. Kemudian kita tarik titiknya ke atas dari 0 ke atas. Karena nilai B sama dengan 0,8 dan kurang dari 1, kurva menunjukkan pertumbuhan yang semakin lambat. Setiap tambahan input L menghasilkan output Q yang tetap bertambah, tapi laju peningkatannya semakin kecil. Oke, alhamdulillah, semoga kita dapat memahami materi fungsi produksi. Next, kalian harus belajar terkait dengan kurva transformasi produksi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kurva transformasi produk. Jadi, pada dasarnya, kurva ini tuh menggambarkan kombinasi antara dua jenis produk yang bisa dihasilkan dengan menggunakan sumber daya atau input tertentu. Jadi, kalau kita punya sumber daya yang terbatas, kita harus memilih nih, mau memproduksi lebih banyak produk A atau produk B. Contohnya gini, sebut aja barang X dan Y. Nah, kurva ini bakal menunjukkan hubungan seperti ini. Kalau kita memproduksi barang X, maka produksi barang Y otomatis akan berkurang, begitupun sebaliknya. Jadi, intinya kurva ini membantu kita untuk melihat bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Nah, secara ekonomi, kurva transformasi produksi biasanya dianggap cekung terhadap titik asal atau 0. Maksudnya apa sih? Semakin jauh kurva ini dari titik 0, itu artinya output yang dihasilkan semakin banyak. Tapi, untuk menghasilkan output yang lebih besar, input yang dibutuhkan juga akan semakin besar tentunya. Nah, yang pertama ada kurva yang berbentuk elips, yang menunjukkan hubungan dua produk dengan batas tertentu. Bentuk ini sering digunakan untuk menunjukkan efisiensi yang optimal. Contohnya gini, jika sebuah pabrik memproduksi sendal atau X, dan sepatu Y. Bentuk elips ini menunjukkan bahwa ketika sendal diproduksi lebih banyak, maka produksi sepatu bisa diproduksi lebih sedikit dengan batas maksimum yang jelas untuk kedua produk. Dan yang kedua, ada kurva yang berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan simetris antara dua produk. Artinya apa? Kedua produk
memiliki tingkat prioritas yang sama. Contohnya, produksi dua jenis perhiasan, misalnya cincin X dan gelang Y, di mana input yang digunakan setara dan output yang dihasilkan pun setara dan sama pentingnya. Dan terakhir yaitu bentuk parabola. Bentuk ini menunjukkan ada titik optimal di mana kombinasi kedua produk menghasilkan efisiensi tertinggi. Setelah melewati titik itu, salah satu produk akan menjadi tidak efisien untuk diproduksi lebih banyak. Semisal, kita menambah produksi di salah satu produk, maka produk lainnya akan berkurang drastis. Akhirnya, efisiensinya menurun. Intinya, kurva parabola itu menunjukkan bahwa ada konsekuensi besar kalau kita hanya fokus ke salah satu produk aja, dan sebaliknya, ada titik maksimal di mana kita bisa mendapatkan kombinasi yang terbaik untuk kedua produk. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada contoh soal suatu perusahaan menghasilkan dua jenis ban dengan mutu yang berbeda, yaitu X dan Y dengan proses produksi yang sama. Kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Untuk soal yang A, berapakah jumlah produk ban X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Kemudian yang B, berapakah jumlah produk ban X dan Y akan dihasilkan agar supaya X sama dengan 4Y? Dan yang C, gambarkan kurva transformasi tersebut. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk soal yang A tadi mencari jumlah produk X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan. Di sini jumlah produk X terbesar apabila Y sama dengan 0, maka jumlah yang dihasilkan adalah 20. Kemudian Y terbesar apabila X sama dengan 0, maka Y kuadrat plus 4Y min 20 sama dengan 0. Kita langsung mencari Y1,2 sama dengan rumusnya yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita ketahui bahwa A-nya yaitu Y kuadrat, kemudian B-nya yaitu 4Y dan C-nya yaitu min 20. Langsung kita masukin ke rumusnya yang tadi menjadi min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 kali min 20 per 2 kali 1 sama dengan min 4 plus minus akar 96 per 2. Nah, kemudian langsung kita cari Y1 terlebih dahulu, yaitu min 4 plus 9,8 per 2. Nah, 9,8 ini hasil dari akar 96 tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis 9,8. Kemudian sama dengan 5,8 per 2, hasilnya adalah 2,9. Kemudian kita cari Y2 sama dengan min 4 min 9,8 per 2 sama dengan min 13,8 per 2. Hasilnya adalah min 6,9. Nah, ini tidak memenuhi ya teman-teman karena hasilnya minus. Jadi jumlah produk Y yang terbanyak adalah 2,9. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang B tadi, yaitu berapakah jumlah produk ban X dan Y akan dihasilkan agar supaya X sama dengan 4Y. Nah, di sini kita substitusikan X sama dengan 4Y tadi ke dalam X sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Nah, karena X-nya tadi sama dengan 4Y, jadi kita tulis di sini 4Y sama dengan 20 min 4Y min Y kuadrat. Kemudian kita pindah ruas ya teman-teman menjadi Y kuadrat plus 8Y min 20 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan menjadi Y plus 10 Y min 2 sama dengan 0. Y1 sama dengan min 10. Ini tidak memenuhi seperti yang saya bilang tadi karena hasilnya minus. Kemudian Y2 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke persamaan tadi ya teman-teman, yaitu X sama dengan 4Y. Nah, Y-nya tadi kan 2, jadi tinggal kita dimasukin menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi jumlah yang harus diproduksi X sama dengan 8 dan Y sama dengan 2. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu menggambar kurvanya. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat sudah ada kurvanya.
Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja angka-angka yang sudah kita cari tadi. Untuk jumlah produk X terbanyak tadi yaitu 20, jadi kita kasih titik di 20. Sedangkan untuk jumlah produk X terbanyak yaitu 2,9, jadi kita kasih titik di 2,9. Kemudian untuk jumlah produk X dan Y yang harus diproduksi tadi 8 dan 2, jadi kita kasih titik untuk X nya di angka 8 dan Y nya di angka 2. Nah, kemudian tinggal ditarik garis ya teman-teman, dan jadilah ini kurva transformasi produksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan diferensial. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang aturan diferensial, ialah sekumpulan cara atau panduan yang digunakan dalam kalkulus untuk menghitung turunan atau suatu fungsi. Turunan ini membantu kita memahami seberapa cepat sesuatu berubah, seperti kecepatan atau pertumbuhan. Nah, beberapa aturan dasarnya itu yang sering digunakan itu seperti aturan konstan, aturan pangkat, aturan penjumlahan, aturan perkalian, aturan pembagian, dan aturan rantai. Aturan konstan itu untuk fungsi yang nilainya tetap, sedangkan aturan pangkat itu untuk fungsi yang melibatkan pangkat. Aturan penjumlahan untuk menjumlahkan turunan dari beberapa fungsi, aturan perkalian untuk fungsi yang saling dikalikan, aturan pembagian untuk fungsi yang dibagi, dan yang terakhir aturan rantai untuk fungsi yang saling berhubungan. Aturan-aturan ini mempermudah kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik di bidang sains, teknik, maupun ekonomi. Yang pertama, aturan turunan konstan. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari suatu konstanta adalah 0. Dengan rumus D per dx dalam kurung C sama dengan 0. Aturan turunan konstan ini adalah suatu aturan yang paling sederhana dalam kalkulus. Aturannya itu mengatakan bahwa jika kita memiliki fungsi konstan, yaitu fungsi yang nilainya tetap tidak berubah, maka turunannya selalu 0. Mengapa begitu? Karena fungsi konstan tidak pernah berubah. Tidak peduli bagaimana variabelnya berubah, aturan ini mungkin terlihat sederhana, tapi penting sebagai langkah awal untuk memahami aturan turunan yang lebih rumit selanjutnya. Nomor 2, aturan turunan pangkat atau power rule. Aturan pangkat ini menyatakan bahwa turunan dari x pangkat n adalah nx pangkat n min 1, di mana n adalah konstanta. Dengan rumus d per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan n pangkat x n min 1. Aturan turunan pangkat adalah salah satu aturan penting dalam kalkulus yang sangat sering digunakan. Nah, aturan ini digunakan untuk menghitung turunan fungsi yang berbentuk pangkat. Contoh soalnya berikut ini. Fungsi fx sama dengan x pangkat 5. Tentukan turunan dari fungsi tersebut terhadap x. Nah, jawabannya menggunakan aturan turunan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan nx pangkat n min 1. Jadi, fx-nya sama dengan x pangkat 5. F aksen x-nya sama dengan 5 kali x pangkat 5 min 1 sama dengan 5x 4. Karena 5 min 1 sama dengan 4. Nah, aturan pangkat ini berlaku untuk setiap pangkat n pada fungsi berbentuk x pangkat n. Selanjutnya, aturan penjumlahan atau sum rule. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan turunan masing-masing fungsi. Turunan penjumlahan digunakan saat kita ingin menghitung turunan dari fungsi yang merupakan gabungan beberapa fungsi. Menurut aturan ini, turunan dari hasil penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan dari turunan masing-masing fungsi. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 7x. Tentukan turunan dari fungsi tersebut. Jawaban. Menggunakan aturan turunan penjumlahan yang menyatakan bahwa turunan dari penjumlahan fungsi adalah penjumlahan dari turunannya masing-masing. Nah, berikut turunan masing-masingnya. Dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari 4x kuadrat adalah 4 kali 2x sama dengan jadi 8x. Yang selanjutnya turunan dari 7x adalah 7. Jadi, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 8x plus 7. Maka turunan dari fx sama dengan x kubik plus 4x kuadrat plus
7x adalah f aksennya 3x kuadrat plus 8x plus 7. Yang keempat, aturan perkalian dalam kurung produk rule. Aturan perkalian ini menyatakan bahwa turunan dari perkalian dua fungsi adalah hasil kali fungsi pertama dengan turunan fungsi kedua ditambah hasil kali fungsi kedua dengan turunan fungsi pertama. Aturan ini digunakan untuk menghitung turunan fungsi yang merupakan hasil kali dua fungsi. Contoh soalnya sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali dengan 3x plus 4. Tentukan turunan dari fungsi tersebut terhadap x. Misal, ux sama dengan x kuadrat dan vx sama dengan 3x plus 4. Aturan perkalian menyatakan bahwa turunan dari fx sama dengan ux, fx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx plus ux kali v aksen x. Turunan dari ux sama dengan x kuadrat adalah v aksen x sama dengan 2x. Turunan dari vx sama dengan 3x plus 4 adalah vx sama dengan 3. Maka f aksen x-nya adalah 2x, 3x plus 4, dan x kuadrat dan 3. Sama dengan 6x kuadrat plus 8x plus 3x kuadrat. Ini dikali silang 2x kali 3x jadi 6x, 2x kali 4 jadi 8x. X kuadrat kali 3 sama dengan 3x kuadrat. Jadinya 6x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 9x kuadrat, 8x-nya turun. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat dikali 3x plus 4 adalah f aksen x 9x kuadrat tambah 8x. Nah, aturan ini berguna saat dua fungsi dikaitkan satu sama lain. Selanjutnya, aturan pembagian quotient rule. Aturan pembagian ini menyatakan bahwa turunan dari pembagian dua fungsi. Aturan ini digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang berbentuk pembagian antara dua fungsi. Contoh soalnya, fungsi fx sama dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat per 3x plus 1. Tentukan turunan fungsi tersebut terhadap x. Misal, ux sama dengan x kuadrat dan vx sama dengan 3x plus 1. Aturan pembagian menyatakan bahwa turunan dari fx sama dengan ux per vx adalah f aksen x u aksen x kali vx min ux kali v aksen x per vx kuadrat. Turunan dari ux-nya itu x kuadrat adalah v aksen x-nya sama dengan 2x. Turunan dari vx sama dengan 3x plus 1 adalah v aksen x sama dengan 3. Maka f aksen x-nya sama dengan 2x dikali 3x plus 1 min x kuadrat kali 3 per 3x plus 1 kuadrat. Nah, 2x kali 3x sama dengan 6x kuadrat plus 2x kali 1 2x min 3x kuadrat dari x kuadrat kali 3 per 3x plus 1 kuadrat. Jadi 6x kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 2x-nya sama per 3x plus 1 kuadrat. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat per 3x plus 1 adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 2x per 3x plus 1 kuadrat. Yang terakhir, aturan rantai chain rule. Aturan rantai ini digunakan untuk menghitung turunan dari komposisi dua fungsi. Aturan ini adalah salah satu aturan penting dalam kalkulus untuk menghitung turunan dari fungsi yang bersarang, yaitu fungsi yang berada dalam fungsi lain. Contoh soalnya, fungsi fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 4. Tentukan dari fungsi tersebut terhadap x. Menggunakan aturan rantai dengan mengasumsikan bahwa u sama dengan 2x plus 3 sehingga fx sama 4. Turunan luar dari u pangkat 4 terhadap u adalah 4u kubik. Turunan dalam dari u sama dengan 2x plus 3 terhadap x adalah v aksen 2. V aksen sama dengan 2. Menggunakan aturan rantai. F aksen x sama dengan 4 dikali 2x plus 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 8. 2 kali 3, 2x plus 3 kubik. Jadi turunan dari fx
sama dengan 2x plus 3 pangkat 4 adalah f aksen x sama dengan 8 2x plus 3 kubik. Aturan rantai mempermudah perhitungan turunan untuk fungsi yang berbentuk komposisi. Nah, semua aturan ini saling melengkapi dan menjadi alat yang berguna dalam memecahkan masalah di berbagai bidang seperti sains, teknik, dan ekonomi. Dengan memahami aturan-aturan ini, kita dapat menganalisis perubahan secara lebih mendalam dan sistematis. Sekian, terima kasih.